Nah, sekarang anak-anak kelas 4 buka buku kalian ya, bukunya seperti ini. Kalian buka materi rangkumannya yang tema 8. Kita bahas ya. Untuk tema 8, kita bahas IPS-nya dulu, IPS baru IPA, kemudian PKN. Nah, IPS-nya adalah kegiatan ekonomi berdasarkan lingkungannya. Nah, berdasarkan lingkungan di mana kita tinggal itu akan menentukan kegiatan ekonomi yang terjadi. Misalnya di daerah dataran rendah. Dataran rendah itu biasanya dijadikan sebagai pertanian. Jadi, mata pencaharian penduduknya atau pekerjaannya berupa petani sama peternak. Jadi, ini ya kayaknya lebih tepat begini deh. Nanti kalau kalian koreksi di buku kalian juga ya. Nah, di dataran rendah itu biasanya mata pencahariannya adalah petani karena tanahnya bisa dijadikan sebagai daerah pertanian. Di daerah dataran tinggi yang banyak rumputnya, yang banyak tanamannya itu bisa dijadikan sebagai peternakan. Nah, untuk di daerah dataran tinggi, di selain peternakan ya, nanti berarti mata pencahariannya adalah sebagai peternak, juga bisa juga untuk perkebunan. Gitu ya. Kemudian di daerah pegunungan itu bisa menjadi daerah pertanian, perkebunan, kehutanan, penambangan, sehingga mata pencahariannya itu atau jenis pekerjaannya itu bisa sebagai petani, perkebun, kemudian yang orang yang mencari sumber daya alam di hutan, kemudian penambang, seperti itu ya. Untuk di daerah pesisir pantai itu biasanya mata pencahariannya atau pekerjaannya berupa nelayan, tani tambak, dan membuat garam. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi berdasarkan lingkungan. Mata pencaharian penduduk kalau berdasarkan kondisi sosial lingkungannya itu dibagi menjadi daerah pedesaan, daerah perkotaan, daerah wisata, kemudian daerah industri. Di mana sih contohnya daerah pedesaan? Misalnya contoh daerah pedesaan itu ada di yang jauh banget dari keramaian kota. Daerah pedesaan kalau di sini mungkin contohnya di daerah Gunung Halu misalnya, atau di daerah Sindangkerta gitu ya. Nah, itu mata pencaharian penduduknya biasanya sebagian besar itu penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau kebun gitu ya. Untuk daerah perkotaan contohnya di kota Bandung, kota Cimahi, misalnya Jakarta. Nah, biasanya itu pekerjaannya berupa bidang perdagangan atau jasa. Mereka menjual barang, juga menjual jasa untuk daerah perkotaan. Kemudian juga bisa juga itu pekerjaannya itu di perkantoran gitu ya. Nah, ada lagi daerah wisata. Daerah wisata di sini contohnya yang populer itu di daerah Lembang ya. Lembang itu merupakan destinasi wisata yang cukup ramai di daerah Bandung ya, di sekitaran Bandung. Nah, daerah wisata ini kalau misalnya kita tinggal di daerah wisata, biasanya mata pencaharian penduduknya bisa berupa pemandu wisata, pedagang, pengrajin cenderamata, penyedia kendaraan atau rental, penyedia penginapan seperti losmen, hotel gitu ya, villa, atau penyedia perlengkapan wisata juga. Nah, itu untuk di daerah wisata. Daerah industri. Nah, daerah industri itu contohnya ada di Karawang ya. Di Karawang itu banyak sekali industri-industri yang berkembang di sana. Umumnya bekerja sebagai pekerja pabrik gitu ya. Kemudian ada yang bekerja sebagai pedagang yang menjual keperluan
para pekerja pabriknya sama warung makan untuk para pekerja pabrik ketika sedang beristirahat gitu ya. Nah, itu adalah mata pencarian penduduk berdasarkan kondisi sosial lingkungan. Sekarang contoh kegiatan ekonomi beserta produknya. Nah, kemarin sempat kita bahas bahwa kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan produksi, distribusi, sama konsumsi. Nah, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi produksi? Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, barang jadi ini nanti yang akan bertambah nilai, memiliki pertambahan nilai. Contohnya nih, kapas tidak bernilai kalau hanya menjadi kapas saja. Kapas baru akan bernilai tinggi ketika kapas tersebut diproduksi, kemudian kapas tersebut diproduksi menjadi benang, dari benang kemudian jadi kain, dari kain kemudian diproses menjadi baju-baju gitu ya. Nah, ketika menjadi baju, baru kapas tersebut memiliki nilai guna, nilai tambah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Seperti itu ya yang dimaksud. Nah, di sini contoh-contohnya yang merupakan kegiatan ekonomi produksi yaitu petani menghasilkan produk berupa padi, nelayan menghasilkan produk berupa ikan, dokter menghasilkan produk berupa layanan kesehatan. Nah, berarti dokter ini masuknya ke hasilnya adalah berupa jasa karena dia tidak menjual barang ya, tapi dia memberikan jasa mengobati orang yang sakit. Bengkel menghasilkan produk berupa layanan perbaikan kendaraan. Nah, ini juga termasuk ke dalam jasa. Jadi, hasil dari kegiatan produksi ini ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Seperti itu, ya. Pabrik garmen menghasilkan produk berupa pakaian, pabrik farmasi menghasilkan produk berupa obat-obatan. Nah, ini yang dihasilkan padi, ikan, pakaian, obat-obatan. Ini masuknya ke produksi, hasilnya berupa barang gitu ya. Nah, sekarang dari kegiatan produksi ini, kegiatan selanjutnya adalah distribusi. Setelah dihasilkan barang atau jasa, kemudian didistribusikan atau disalurkan. Nah, distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari tangan produsen ke tangan konsumen. Nah, siapa produsennya? Produsennya tadi di sini. Ini adalah produsennya. Petani, nelayan, dokter, bengkel, pabrik garmen, pabrik farmasi. Ini semua merupakan produsennya, produsen dari kegiatan produksi ini. Nah, dari produsen ini harus disalurkan ke konsumen. Nah, yang menyalurkannya adalah distributor. Jadi, nah ini adalah distributornya. Distributor itu adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Distribusi tadi adalah menyalurkan hasil produksi dari tangan produsen ke tangan konsumen. Jadi, hasil dari produksi ini misalnya berupa padi, berupa ikan, pakaian, obat-obatan, kan tidak mungkin itu menumpuk begitu saja di produsen, ya. Tapi dia harus disalurkan kepada yang membutuhkan, harus dijual kepada yang membutuhkan. Nah, itu biasanya melalui perantara. Perantaranya berupa distributor. Distributor ini bisa pedagang perorangan, toko, warung, atau agen. Jadi misalnya padi nanti itu oleh petani dijual ke
tukang beras, ke toko beras. Nah, dari toko beras baru dari agen besar dulu ya, dari agen besar kemudian didistribusikan ke toko-toko beras. Dari toko beras baru ibu-ibu kalian bisa membeli berasnya ke toko beras tersebut. Jadi tidak beli langsung ke petani biasanya seperti itu ya. Nah, ibu-ibu kalian itu termasuknya ke dalam konsumen. Konsumen itu adalah yang menghabiskan atau yang menggunakan hasil dari produksi gitu ya, hasil produksi tersebut. Nah, seperti itu ya. Contoh atau pelaku kegiatan distribusi itu contohnya distributornya itu adalah pedagang perorangan tadi, toko, warung, sama agen begitu ya. Kemudian kegiatan ekonomi konsumsi. Kegiatan ekonomi konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai atau menghabiskan barang atau jasa. Nah, yang menggunakan atau memakai berarti kan benda tuh. Kalau yang menghabiskan biasanya berupa makanan ya. Nah, contoh dari kegiatan konsumsi adalah siswa membeli buku di toko buku. Jadi toko bukunya adalah barang hasil produksi, siswa membelinya untuk digunakan. Nah, si siswa ini disebut sebagai konsumen seperti itu. Nah, ayah memperbaiki kendaraan di bengkel. Nah, yang di bengkel ini kan dia memberikan layanan berupa jasa. Misalnya mobil ayah rusak, kemudian diperbaiki di bengkel. Nah, ayah ini sebagai konsumennya. Ayah sama siswa ini sebagai konsumen. Ya, atau penikmat barang atau jasa. Seperti itu ya contohnya. Nah, pelaku kegiatan ekonomi tadi udah diterangin sama ibu ya. Terdiri dari produsen yang melakukan kegiatan produksi, distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi, dan konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi gitu ya. Yang disebut sebagai produsen berarti yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya nih, Pak Karya adalah petani nih karena dia menanami padi. Pak Karya menghasilkan padi. Nah, Pak Karya ini berarti merupakan produsen padi. Kemudian misalnya Pak Doni bekerja sebagai nelayan, dia menghasilkan ikan. Nah, Pak Doni disebut sebagai produsen ikan. Ya, produsen itu berarti yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, kalau misalnya penjahit, Bu Dina seorang penjahit, maka Bu Dina termasuk ke dalam produsen jasa penjahit. Atau seorang dokter misalnya, atau seorang guru. Nah, itu juga termasuk ke dalam produsen seperti itu ya. Nah, untuk yang distributor itu sering disebut juga sebagai pedagang yang berarti pedagang itu adalah menyalurkan barang dari tangan produsen ke konsumen ya. Nah, untuk distributor ini contoh-contohnya itu tadi ada pedagang asongan, itu distributor juga sama. Pedagang eceran, agen, grosir itu disebut sebagai distributor ya, karena dia mendagangkan atau menjual hasil produksi ke konsumen. Nah, kemudian ada konsumen ya. Konsumen itu adalah orang-orang yang memperoleh barang atau jasa. Gitu ya contohnya. Ketika kalian misalnya membeli bakso, nah berarti kalian disebut sebagai konsumen bakso begitu ya. Konsumen juga bisa mendapatkan hasil dari hasil dari produksinya itu ya, melalui produsen atau melalui distributor. Kalau melalui produsen misalnya kalian membeli beras langsung ke petaninya karena tempat tinggal kalian dengan petaninya sangat dekat, itu bisa kalian beli melalui produsen. Atau kalian membelinya lewat distributor, misalnya belinya di toko beras seperti itu. Jadi konsumen itu bisa mengambil barang atau jasa, membeli barang atau jasa baik dari produsennya secara langsung maupun dari distributor seperti itu ya. Nah, itu adalah tentang kegiatan
tentang pelaku kegiatan ekonomi. Seperti itu ya. Nah, itu sudah dijelaskan. Sekarang Ibu mau ke contoh alur kegiatan produksinya. Nah, karena untuk yang kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan ini sebenarnya bisa kalian pelajari sendiri ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh alur kegiatan produksi. Ibu mau misalnya tadi ya, dimulai dari, kan ini kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nah, atau mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Misalnya ibu mau membuat baju, kan itu prosesnya, contoh alur kegiatannya adalah misalnya ini dari tanaman kapas. Tanaman kapas diproses sehingga membentuk benang. Nah, dari benang ini belum selesai, kita belum bisa pergunakan. Dari benang ini baru kita ubah menjadi kain ya. Nah, setelah jadi kain kita produksinya menjadi baju. Nah, dari kain baru jadi baju. Ini adalah contoh alur kegiatan produksi. Seperti itu ya. Jadi untuk yang IPS, untuk yang tema 8 ini sudah selesai. Ya, untuk tema 8 IPA kelas 4. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Kemarin juga udah belajar sama Ibu bahwa gaya itu disingkat jadi GG Pol. Masih ingat ya kalian? Gravitasi gesek, mesin magnet, pegas, otot, listrik. Mudah-mudahan masih ingat ya. Gravitasi, gesek, mesin, magnet, ada 2 nih, mesin magnet, pegas, otot, dan listrik ya. Nah, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Kita baca ya, benda yang dikenai gaya akan mengalami perubahan, baik perubahan bentuk, gerak, atau kedudukan. Jadi apabila suatu benda diberikan gaya, itu nanti ada kemungkinan yang terjadi, bisa terjadi adanya perubahan bentuk, ada perubahan gerak, ataupun ada perubahan kedudukan ya. Nah, gerak adalah perpindahan kedudukan dari suatu benda dari tempat asal benda atau benda acuan karena dikenai gaya. Misalnya nih, ini ada kelereng di sini, kemudian sama kalian disentil, kelereng itu nanti akan bergerak ke sini, maka kelereng tersebut mengalami gerak ya, terjadi perpindahan dari tempat asalnya. Nah, pengaruh-pengaruh gaya terhadap gerak itu ada beberapa, di antaranya yang pertama ya, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Benda yang asalnya diam menjadi bergerak. Nah, gaya itu dapat mengubah benda diam menjadi bergerak nih. Contohnya seperti apa? Misalnya bola yang diam lalu ditendang. Gitu ya. Jadi dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang lain misalnya sepeda sama kalian di kayu. Nah, asalnya sepedanya diam, kemudian sama kalian di kayu pedal sepedanya, itu akan membuat sepedanya menjadi bergerak. Ya, jadi dia bisa mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Atau kebalikannya nih, yang ketiga dulu ya. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Contohnya ketika melakukan pengereman, mengerem sepeda contohnya. Nah, mengerem sepeda ini termasuk ke dalam gaya dapat mengubah gerak benda. Kok disimpannya di sini ya, mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Ini mengerem sepeda.
Ya, asalnya sepedanya bergerak, kemudian sepeda menjadi diam. Nah, seperti itu contohnya, kebalikannya dari yang ke satu ya. Yang ke satu benda diam jadi bergerak, yang ketiga benda bergerak menjadi diam. Nah, contoh untuk yang gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat itu dalam mengayuh sepeda. Nah, ini mengayuh ya. Ibu ganti jadi mengayuh. Mengayuh sepeda dengan cepat atau dengan kuat atau lemah. Nah, kalau kalian mengayuh sepedanya dengan kuat, maka otomatis gaya yang dihasilkan pun akan semakin besar. Ketika gaya yang dihasilkan semakin besar, maka bergeraknya akan menjadi lebih cepat sepedanya ya. Jadi kalau misalnya mengayuh sepeda dengan kuat, maka sepedanya juga akan cepat. Sebaliknya, kalau kita mengayuh sepeda dengan lemah, maka gerak sepeda itu akan menjadi lebih lambat. Seperti itu ya. Jadi gaya tadi dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, atau sebaliknya benda bergerak menjadi diam. Kemudian gaya dapat juga mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Kemudian gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Ini arahnya. Misalnya bola dari Baihaqi di over atau ditendang, bukan di over ya, apa namanya ya, ditendang ya, ditendang ke arah Hanif, misalnya seperti ini. Nah, bola dari Baihaqi ditendang ke arah Hanif, kemudian sama Hanif ditendang lagi oleh Hanif, ditendang ke arah Andika, misalnya seperti ini. Nah, berarti gerak pada bola ini mengalami perubahan arah gerak. Asalnya bergeraknya ke arah Hanif, terus dari Hanif kemudian bergerak lagi ke arah Andika. Nah, ini adalah gaya menyatakan bahwa gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda ya. Nah, kemudian selain itu gaya juga bisa mengubah bentuk benda. Contohnya misalnya ketika kalian memukul kaleng dengan palu, yang terjadi kaleng tersebut akan penyot, akan berubah bentuknya. Atau contoh lain ketika kalian bermain plastisin, atau membentuk atau membuat keramba dengan tanah liat ya. Nah, ini juga dapat mengubah gaya dapat mengubah bentuk benda ya, itu adalah contohnya. Kemudian gaya gesek nih, ada gaya gesek ya. Jadi yang dipelajari di tema 8 juga adalah gaya gesek. Gaya gesek itu salah satu dari sini, gravitasi gesek. Gaya gesek itu dia bisa menghambat atau menahan laju gerak benda. Nah, makanya gaya gesek ini dimanfaatkan dalam pengereman sepeda. Jadi gaya gesek ini semakin besar gaya geseknya, semakin susah benda bergerak. Jadi semakin besar gaya gesek yang diberi, akan semakin sulit benda bergerak. Sebaliknya, apabila gaya geseknya kecil atau diperkecil, maka benda menjadi lebih mudah bergerak. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi gaya gesek? Yang mempengaruhi gaya gesek itu adalah kasar halusnya permukaan suatu benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya menjadi semakin besar. Karena semakin besar, menjadi lebih sulit bergerak. Contohnya nih, ketika kalian bermain kelereng di karpet dan di lantai, bakal ada perbedaannya. Kalau kalian bermain kelereng di karpet, kelerengnya akan bergerak lebih lambat. Kenapa? Karena karpet permukaannya kasar. Karena kasar, gaya geseknya itu menjadi lebih besar. Sehingga kelerengnya itu menjadi sulit untuk bergerak.
nanti lama-kelamaan akan berhenti dengan cepat. Sebaliknya, kalau kalian bermain kelereng di lantai, apalagi lantainya yang keramik yang rata, itu akan menyebabkan kelerengnya itu akan melesat dengan kencang. Kenapa? Karena gaya geseknya kecil, permukaannya licin, halus, itu akan membuat benda menjadi lebih mudah untuk bergerak. Nah, jadi di sini itu dijelaskan oleh Ibu berdasarkan contoh ya. Nah, kalau di contoh yang ada di sini, contohnya adalah ban yang dibuat beralur agar tidak licin dan tidak mudah tergelincir. Nah, jadi gaya gesek pun dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, ban motor atau mobil orang tua kalian dibikin beralur supaya tidak licin dan tidak mudah tergelincir, tidak keselip. Jadi aman untuk dikendarai, terutama pada saat terjadi hujan, seperti itu ya. Kemudian sepatu bola yang memiliki pul itu adalah tonjolan-tonjolan, bulatan-bulatan di bawah alas sepatu bola, supaya ketika sedang bermain bola tidak mudah terpeleset. Seperti itu juga cara untuk memperbesar gaya gesek ya. Jadi benda aja jadi tidak mudah tergelincir, atau kaki kita tidak mudah tergelincir. Kemudian bantalan karet pada kaki kursi besi, ini udah dijelasin sama Ibu. Misalnya di kursi les, karena mempergunakan besi, kaki kursinya itu menggunakan bantalan lagi, menggunakan seperti sepatu dari karet. Itu fungsinya supaya si besi tersebut dilapisin agar tidak mudah bergerak ya. Jadi untuk mempersulit gerak pada kursi, jadi kursinya tidak mudah tergelincir, seperti itu ya. Nah, itu adalah cara yang di sini adalah cara untuk memperbesar gaya gesek. Jadi di sini contoh-contohnya adalah memperbesar gaya gesek. Nah, selanjutnya, semakin halus permukaan benda, semakin kecil gaya gesek yang terjadi, sehingga benda menjadi sangat mudah untuk bergerak. Contohnya nih, mesin jahit yang diberi pelumas atau oli. Nah, pada permainan panjat pinang dan pelumas pada rantai roda sepeda dan sepeda motor. Nah, kalau di sini dikasih contohnya mesin jahit dikasih pelumas atau oli. Kalau yang orang tuanya punya mesin jahit, pasti kalian pernah ngeliat beberapa kali pada rantainya itu dikasih pelumas atau oli. Nah, itu tujuannya agar mudah bergerak tuh si rantainya. Kemudian kalau pada panjat pinang itu dikasih oli supaya sangat mudah, sangat licin. Jadi supaya geraknya itu menjadi lebih mudah, orang jadi lebih mudah jatuh. Harapannya supaya rame kan acaranya, seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh dari memperkecil gaya gesek. Atau ketika kalian bermain kerambol menggunakan bedak, memperkecil gaya gesek ini ya. Nah, ketika menggunakan bedak pada permukaan papan karambol, itu akan membuat si koin-koinnya itu menjadi lebih mudah untuk bergerak ya, jadi licin. Kemudian pemanfaatan lain dari gaya gesek adalah gesekan ban dengan ujung dinamo pada sepeda yang akan dapat menyalakan lampu sepeda karena gesekan tersebut menghasilkan energi listrik. Jadi ini dinamo pada sepeda ya. Kalian semakin kuat mengayuh sepedanya, karena nanti ketika kalian mengayuh akan terjadi gesekan, itu akan memperbanyak atau semakin banyak juga energi listrik yang dihasilkan. Nanti si energi listrik ini dapat menyalakan lampu pada sepeda. Nah, kalau sepeda sekarang kayaknya nggak terlalu banyak yang ada lampunya ya. Dulu mah sepedanya pakai lampu banyak, seperti itu ya. Kemudian kemudian ke gaya pegas ya. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda-benda yang bersifat lentur atau elastis ya.
gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat luntur atau elastis. Contohnya pada saat bermain katapel, olahraga panahan, ketika bermain trampolin. Nah, itu adalah contoh dari gaya pegas. Nah, kalau yang di sini tadi gaya gesek itu adalah gaya yang dihasilkan oleh dua benda yang bersentuhan atau bergesekan ya. Kalau gaya pegas tadi gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat lentur atau elastis gitu ya. Nah, itu adalah gaya yang dipelajarin di tema 8. Jadi ada gaya gesek, ada gaya pegas, kemudian ada pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ya, sekarang untuk yang PKN-nya ya, PKN kelas 4 nih. Nah, ini ya. Tadi sebelumnya kita sudah membahas IPA sama IPS-nya ya. Nah, PKN kali ini untuk tema 8 pembahasannya adalah tentang karakteristik individu ya, karakteristik individu. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia berbeda-beda agar bisa saling melengkapi, kemudian juga bisa mempererat persatuan dan kesatuan, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut ya. Nah, pada dasarnya perbedaan ini mencerminkan ciri khas atau karakteristik setiap individu. Nah, sehingga apa yang dimaksud dengan karakteristik individu? Karakteristik individu itu berarti adalah perbedaan ciri-ciri khusus, perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Nah, seperti ini ya. Jadi karakteristik individu itu adalah perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Nah, ciri-ciri setiap individu juga sangat beragam. Salah satunya bisa berupa secara fisik. Jadi keragaman itu ada keragaman secara fisik, ada keragaman ya. Ada keragaman secara fisik, kemudian ada keragaman berdasarkan kegemaran, ada yang berdasarkan sifatnya, seperti itu ya. Nah, untuk ciri khas pada setiap individu yang beragam itu salah satunya tadi adalah fisik. Kalau fisik itu dilihat dari warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, berat badan, biasanya seperti itu ya. Nah, selain ciri fisik yang lain tadi ada juga kegemaran sama sifat setiap individu. Nah, kalau kegemaran itu misalnya ada yang gemar berolahraga, ada yang gemar melukis, ada yang gemarnya menyanyi, ada yang gemarnya naik gunung, misalkan seperti itu ya. Jadi setiap orang memiliki keragaman yang berbeda ya, memiliki kegemaran yang berbeda, memiliki ciri fisik yang berbeda, sifatnya pun berbeda-beda. Nah, berdasarkan sifatnya terdapat beragam karakteristik individu seperti berikut. Rajin. Rajin itu artinya apa? Rajin itu senang bekerja, senang melakukan pekerjaan atau rutinitas secara rutin. Nah, kalau seseorang dikatakan rajin bekerja, rajin belajar, berarti dia senang melakukan pekerjaan tersebut dan dilakukannya secara rutin atau kontinu, tidak hari ini mau, besoknya enggak. Kalau yang rajin itu biasanya dia akan melakukan suatu pekerjaan itu secara rutin, secara kontinu, seperti itu ya. Untuk yang pemalas, apa yang dimaksud dengan pemalas? Berarti
tidak menyukai pekerjaan yang dilakukan secara rutin. Dia tidak menyukai pekerjaan, dia inginnya berdiam diri saja. Nah, itu adalah sifat dari pemalas. Kalau pemarah, mudah tersulut emosinya. Jadi sedikit-sedikit marah, ditegur marah, dinasehati marah. Padahal sebetulnya banyak yang ingin menasehati dalam kebaikan, tapi diterimanya dengan marah. Itu termasuk ke dalam pemarah. Penyayang itu berarti sifat bermurah hati terhadap sesama, ya, atau berbelas kasih, bermurah hati terhadap sesama atau berbelas kasih, ya. Nah, untuk yang penyabar berarti dia dapat menahan emosi dengan baik. Kalau penurut mengikuti anjuran atau perintah atau aturan yang ada. Nah, aturannya baik dilakukan di sekolah atau di rumah, aturan yang dibuat oleh orang tua. Nah, seseorang yang disebut sebagai penurut, dia akan mengikuti anjuran atau perintah dan aturannya, seperti itu ya. Nah, ini adalah karakteristik individu ya. Jadi kita mempunyai sifat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Nah, kemudian sikap yang harus dilakukan agar perbedaan karakteristik dapat mempererat atau menjadi perekat persatuan, itu kita bisa melakukannya di rumah, di sekolah, sama di masyarakat. Nih nanti ya, yang di rumah dulu. Bagaimana cara kita menyikapi keberagaman karakteristik di rumah? Tentunya setiap anggota keluarga memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda. Orang tua kalian ya, ayah ibu kalian, kakak dan adik itu memiliki watak yang berbeda. Nah, kita yang pertama yang harus dilakukan adalah mensyukuri perbedaan tersebut, karena perbedaan tersebut merupakan anugerah dari Tuhan. Kemudian bahwa perbedaan itu merupakan hal yang biasa saja, kita terima sebagai hal yang biasa saja, tidak boleh berlebihan. Misalnya saya sebel sifatnya kakak saya seperti ini, terus sampai benci, sampai marah, sampai nggak suka. Nah, itu tidak boleh, tapi kita tanamkan bahwa perbedaan itu adalah hal yang biasa. Kemudian saling menghargai kelebihan dan kekurangan antar anggota keluarga. Peduli dan saling membantu antar anggota keluarga. Nah, biasanya di sini kita bisa menerapkan pembagian tugas di dalam rumah. Pekerjaan di dalam rumah itu dilakukan pembagian tugas. Misalnya tugas kakak adalah menyapu sama mengepel rumah, tugas ibu memasak, tugas ayah bekerja, tugas adik misalnya mencuci piring, seperti itu ya. Nah, itu bisa mempersatukan atau mempererat persatuan ya di dalam rumah, meskipun terjadi perbedaan keragaman karakteristik. Nah, begitu. Begitupun di sekolah. Di sekolah juga sama, kita harus paham bahwa perbedaan itu pasti ada dan itu adalah hal yang biasa. Nah, kemudian kalau memiliki
kelebihan karakteristik, misalnya oh ternyata saya itu rajin, tapi kita tetap harus rendah hati, tidak boleh menjatuhkan orang lain, misalnya menjatuhkan yang lain yang sifatnya pemalas, itu tidak boleh. Tidak rendah diri karena kekurangan karakteristik. Kita juga tidak boleh berendah diri ya, misalnya saya itu orangnya pemalu, karena pemalu itu saya itu nggak berani ngomong, sama kalau misalnya saya bisa jawab saya nggak berani bilang, saya diem aja karena saya malu. Kemudian saya rendah diri karena misalnya keluarga saya bukan keluarga yang terpandang, nah itu tidak boleh ya. Menyadari kekurangan dan kelebihan warga sekolah itu juga perlu kita ketahui. Kemudian saling menghargai perbedaan, kita hargai perbedaan, bahwa perbedaan itu memang ada, menumbuhkan perasaan saling membutuhkan. Nah, karena kita itu misalnya gini, yang satu sifatnya pemalu tapi pintar, yang satu sifatnya pemberani, dia bisa mengungkapkan pendapat di depan kelas misalnya. Nah, yang pemalu, yang tahu, yang bisa menjawab, dia berdiskusi dengan teman yang pemberani, kemudian berdasarkan hasil diskusi itu si anak yang pemberani tadi mengemukakan pendapatnya di depan kelas atas pemikiran bersama, seperti itu ya, menciptakan kebersamaan antar warga sekolah. Nah, sikap terhadap keberagaman karakteristik di masyarakat. Nah, masyarakat lebih luas lagi, lebih kompleks lagi. Nah, kita yang harus kita tekankan, ini juga sama, kita harus menyadari bahwa keberagaman karakteristik itu adalah hal yang biasa yang terdapat di masyarakat. Jadi kita tidak boleh menyikapinya dengan cara yang terlalu berlebihan. Nah, kemudian kita harus menerima bahwa ini adalah kehendak dari Tuhan, diciptakan secara beragam gitu ya. Tetap kita hormat, santun terhadap warga masyarakat. Kita harus menghargai tanpa memandang karakteristiknya seperti apa. Kemudian menjalin kerjasama dengan siapapun tanpa pilih-pilih, tidak bersikap peduli, juga saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya. Nah, manfaat keberagaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari, manfaat keberagaman karakteristik di lingkungan rumah ini akan manfaat keberagaman karakteristik ya, manfaatnya itu kenapa ada gitu, nanti bisa menjadi saling menghargai perbedaan. Kan bisa saling menghargai perbedaan karakteristik. Antar anggota keluarga. Nah, ketika kita bisa menghargai perbedaan antara anggota keluarga, maka di lingkungan sekolah pun kita akan melakukan hal yang sama. Kita bisa bertoleransi ya, saling menghargai juga sama, bertoleransi. Nah, di sini juga sama ya. Berteman dengan siapapun dan saling melengkapi kekurangan masing-masing. Tadi yang Ibu bilang, yang satu pemalu, yang satu pemberani. Nah, itu kalau dikolaborasikan nanti akan jadi bagus hasilnya ketika kita bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing ya. Kemudian di lingkungan masyarakat itu yang terbentuk adalah toleransi antar masyarakat dalam menyikapi keberagaman karakteristik gitu ya. Nah,
Contoh penerapan keberagaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Contohnya penerapannya ya. Penerapannya bagaimana kita menghargai keberagaman karakteristik di lingkungan rumah. Misalnya contohnya, kakak melindungi dan mengasuh adik yang sedang rewel, misalnya yang sedang rewel penuh kasih sayang dan kesabaran. Nah, karena kakak berusia lebih tua, kemudian karakteristik kakak menjadi lebih kuat. Secara fisik dia lebih kuat daripada adiknya, maka karakteristik kakak itu nanti akan melindungi dan mengasuh adiknya yang rewel, yang masih emosian, yang masih gampang marah, yang masih gampang nangis. Nah, itu adalah karakteristik yang jauh berbeda. Apabila si kakaknya tidak bisa menerima itu, nanti yang akan terjadi adalah kakak nanti akan kesal terhadap adiknya. Kemudian nanti adiknya karena dibentak sama kakaknya, adiknya nanti akan mukul-mukul kakaknya. Itu tidak baik ya. Yang baik itu dalam menerapkan toleransi keberagaman karakteristik, ini salah satu contohnya seperti ini ya. Kemudian di lingkungan sekolah, bagaimana di lingkungan sekolah contohnya? Contoh di lingkungan sekolah misalnya murid yang pintar membantu mengajarkan materi belajar yang belum dipahami temannya. Nah, ketika seseorang atau murid atau salah satu di antara kalian merasa saya pintar, saya bisa, nah hal yang terbaik yang bisa kalian lakukan untuk keberagaman karakteristik ini, kalian bisa membantu teman kalian yang merasa yang belum mengerti tentang apa yang dipelajari. Nah, berarti yang satu pandai, misalnya yang satu kurang tapi harus diterangin berulang-ulang. Nah, yang pandainya itu nerangin ke yang kurang, itu akan menjadikan keberagaman karakteristik ini menjadi indah, tidak menjadi kamu gak bisa, diejek-ejek, diolok-olok. Tidak seperti itu ya. Untuk menanggapi, untuk menyikapi keberagaman karakteristik itu kita bisa melakukan hal yang bijaksana seperti ini. Kemudian contohnya di lingkungan masyarakat, contohnya seperti apa? Nah, contohnya untuk keberagaman karakteristik itu tidak bergosip terhadap karakteristik seseorang yang buruk perilakunya. Jadi apabila ada karakteristik yang tidak disukai dari salah satu warga, tidak usah dijadikan bahan pergosipan seperti itu ya. Gosip itu ngomongin orang dari belakang, misalnya seperti itu ya. Nah, karena setiap karakter itu punya ciri khas yang berbeda-beda, kita harus sangat toleransi terhadap keberagaman tersebut ya. Nah, itu. Nah, bagaimana bentuk syukur terhadap keberagaman karakteristik individu? Itu contohnya toleransi antar individu. Tadi berteman juga tidak membeda-bedakan karakteristik. Misalnya yang kurang pandai tidak ditemenin sama yang pandai, tidak boleh begitu ya. Jangan mempermasalahkan karakteristik yang berbeda, bekerja sama antara individu yang berbeda, karena
bisa jadi itu akan saling melengkapi kekurangan, karena tidak ada manusia yang semuanya isinya lebih semua, tidak ada, pasti ada kurang ada lebihnya. Yang lebihnya dikasih buat yang kurang, yang kurangnya itu nanti diberikan oleh yang lebihnya, seperti itu ya. Saling menghormati antar individu yang berbeda karakteristik. Nah, manfaat apa sih yang dapat diambil dengan keberagaman karakteristik ini? Kita jadi bisa saling menghargai, kemudian belajar bersosialisasi ya. Kemudian ada toleransi dan sikap dewasa, saling melengkapi sesama individu tadi ya, saling melengkapi kekurangan dan kelebihan ya. Hidup rukun dalam masyarakat. Ini bakal terjadi apabila kita menyadari betul bahwa keanekaragaman atau keberagaman karakteristik itu merupakan hal yang biasa saja, seperti itu ya. Manfaat adanya keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan berbangsa sama bernegara. Nah, ini lebih luas lagi, menumbuhkan sikap nasionalisme. Nasionalisme itu adalah cinta sama tanah air ya, menciptakan identitas bangsa di tingkat internasional karena warganya pada rukun gitu ya. Alat pemersatu bangsa, ikon pariwisata kan negara kita itu terkenal dengan masyarakatnya yang ramah-ramah, yang senang bergotong royong. Nah, itu termasuk ke dalam ikon pariwisata ya. Menambah pendapatan nasional karena adanya ikon pariwisata ini. Pariwisata itu menarik, memikat para wisatawan dari domestik ataupun mancanegara ya untuk datang ke Indonesia, sehingga bisa menambah pendapatan nasional, kemudian memupuk sikap toleransi itu saling menghargai tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini tadi karakteristik berdasarkan keberagaman suku bangsa Indonesia, karakteristik masyarakat Indonesia dari beragam suku bangsa yang mendiami 34 provinsi di Indonesia. Nah, 34 provinsi ini mungkin memiliki watak yang berbeda-beda juga ya. Kalau dari karakteristik secara sifatnya itu beda-beda. Ada yang ngomongnya bahasanya lemah lembut, karena memang kalau ngomong misalnya lemah lembut. Nah, ada juga yang ngomongnya keras, ngomongnya nada suaranya tinggi, terus ucapannya lantang, tapi sebetulnya hatinya baik, seperti itu. Nah, itu ada pada karakteristik di setiap provinsi, itu pasti memiliki karakteristik yang beda-beda gitu ya. Nah, setiap suku bangsa ini itu juga memiliki kebudayaan yang berbeda, dari rumah adatnya, pakaian adat, tarian daerahnya, makanan tradisionalnya, seperti itu ya. Nah, untuk tema 8 yang pelajaran PKN-nya, materinya sudah sampai di sini. Kalian selamat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.